Keluaran 12 ayat yang terakhir, firman Tuhan bilang, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Tepat pada hari itu juga, itu pada hari apa? Hari Paskah, saudara. Ya, tepat pada hari itu juga, pada hari Paskah, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saya suka kata tepat, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang tepat, saudara. Tuhan yang presisi. Bahkan dia Tuhan yang detail. Ya, dia bukan Tuhan yang hanya peduli dengan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Artinya apa? Dia Tuhan yang menepati semua yang tertulis tentang dirinya, bahkan tuh hal-hal yang terkecil sekalipun, saudara. Ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa dia bukan Tuhan yang hanya peduli dengan hal-hal besar, bahkan hal-hal kecil sekalipun dalam hidup saudara, dia peduli, saudara. Amin, saudara. Dia bukan Tuhan yang hanya yang besar saja, tapi dia Tuhan yang perhatikan hal-hal yang detail. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan rambut di kepala kita saja itu terhitung jumlahnya sama Tuhan. Satu pun tidak diizinkan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Apa untungnya Tuhan hitung rambut di kepala kita? Saudara, ada yang pernah hitung rambut orang yang dicintai? Saudara sayang sama pasangan saudara, suami istri atau ya yang lagi pacaran, kalau saudara sayang, pernahkah saudara hitung rambutnya? Jumlahnya berapa? Kenapa, saudara? Karena ini pekerjaan yang tidak ada gunanya, sepele. Tapi hal yang sampai sepele seperti itu Tuhan bilang, aku tahu dan aku peduli. Amin, saudara. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu besar buat Tuhan yang Tuhan tidak peduli dalam hidup saudara. Jangan bilang, Tuhan kalau hal kecil biar aku saja, hal besar bagian Tuhan. Tidak, saudara. Hal kecil, hal besar, Tuhan mau terlibat dalam setiap area kehidupan saudara. Amin. Nah, terus. Jadi, kembali ke ayat itu. Berfirmanlah Tuhan pada Musa. Jadi mereka keluar nih, saudara. Setelah mereka keluar, saudara, mereka merdeka. Ya kan, mereka dibebaskan dari perbudakan Firaun, perbudakan Mesir. Mereka bersuka cita, mereka keluar bawa uang, bawa emas. Saudara tahu berapa banyak yang keluar, saudara? Kurang lebih 3 juta orang. 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan orang Israel itu anaknya banyak, saudara. Ya, istri satu, anaknya banyak. Kalau saudara ke Israel hari ini, mereka tuh menggenapi Kejadian 1 ayat 26-28. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan sungguh-sungguh mereka lakukan itu, saudara. Mereka masih muda-muda, anaknya bisa 5 orang, 6 orang ikut mereka, saudara. Yang udah pernah ke Israel pasti sudah tahu. Mereka kemana-mana, pasangan masih muda, anaknya udah banyak, saudara. Karena mereka mau menggenapi firman Tuhan itu, saudara. Ya, tapi mereka genapi secara letterlek seperti itu. Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, setelah mereka keluar, saudara, berfirmanlah Tuhan pada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik yang manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Saudara, begitu mereka keluar, Tuhan langsung kasih sebuah perintah buat mereka. Ya, untuk apa? Menguduskan bagi Tuhan anak sulung. Karena apa? Karena di Mesir itu anak sulung mereka diselamatkan Tuhan. Anak sulung orang Israel dan anak sulung orang-orang yang menaruh darah di lambang pintu rumah mereka apa? Mereka terselamatkan. Jadi ini peristiwa Paskah atau Passover. Ya, Paskah atau Passover ada dilewati. Passover itu artinya dilewati. Kenapa dilewati? Karena ada darah. Setiap rumah yang ada darah itu akan dilewati sama Tuhan. Malaikat maut, saudara. Tapi rumah yang tidak ada darah, anak sulung semua akan mati. Baik binatang maupun manusia. Saudara tahu kenapa hari ini kita tidak lagi merayakan Paskah seperti orang Israel? Orang Israel masih merayakan Paskah dengan apa? Makan daging, ya, makan roti tidak beragi. Ini semua gambaran dari Kristus, saudara. Anak domba Paskah kita siapa? Yesus. Ya, makanya kita tidak lagi merayakan Paskah dengan apa? Makan daging, sekalipun makan daging bakar enak, saudara. Tapi jangan lakukan itu sebagai
ritual saudara merayakan Paskah. Roti tidak beragi juga, ya kan? Itu semua sudah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga hari ini kalau saudara ditanya, loh kenapa saudara tidak kembali seperti merayakan Paskah orang Israel? Kan itu tertulis dalam firman Tuhan. Nah, saya mau bilang juga, hari-hari ini ada pengajaran yang kembali ke akar Yahudi. Ini juga berbahaya saudara. Mereka bilang kalau tertulis dalam perjanjian lama, ya lakukan itu. Orang Yahudi merayakan Paskah dengan makan daging bakar, roti tidak beragi, sayur pahit. Sayur pahit baik atau tidak saudara? Baik. Untuk kesehatan kita. Tapi jangan lakukan itu sebagai saran untuk merayakan Paskah. Karena semua itu digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Amin saudara? Yang Tuhan perintahkan buat kita hari ini, memecahkan roti yang lambang daripada tubuhnya dan darahnya. Amin. Nah tapi saya mau bilang gini saudara. Waktu mereka dibebaskan, ini sebenarnya gambaran dari hidup kita. Ya, orang Israel dibebaskan keluar dari Mesir, mereka bukan untuk bebas sebebas-bebasnya saudara. Mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka masuk dalam satu hukum yang baru, yaitu hukumnya Tuhan. Mereka bukan keluar dari Mesir, hore kita bebas, saya mau ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Bukan saudara. Begitu mereka mau keluar, Tuhan sudah kasih perintah, sudah kasih aturan. Kuduskanlah bagimu anak sulung, semua yang sulung yang lahir. Wah mereka bilang, ini Tuhan kita baru keluar dari perbudakan, kok masuk perbudakan yang baru. Saudara ini gambaran dari hidup kita. Kadang-kadang kita salah mengerti tentang Tuhan. Ya, kita dibebaskan dari dosa. Hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Bukan untuk kita hidup bebas, sebebas-bebasnya untuk hidup dalam dosa. Ini yang kadang-kadang jadi salah paham, salah pengertian. Oh, kasih karunia itu merupakan izin berbuat dosa. Padahal kasih karunia itu bukanlah izin berbuat dosa. Kasih karunia itu membawa kita masuk dalam sebuah hukum yang baru. Di mana hukum itu kita menjadi hamba kebenaran. Kita berjalan bukan karena tuntutan, tapi sebuah tuntunan. Saudara dan saya dimerdekakan. Bukan untuk bebas berbuat dosa, tapi bebas untuk mengasihi Tuhan. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, itu bukan karena lagi sebuah ketakutan, bukan lagi karena sebuah tuntutan. Tapi saudara dan saya mengasihi Tuhan, karena saudara sadar, saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Dan hari ini, saudara ada dalam Kristus, saudara punya hidup yang baru, saudara diberikan sebuah gairah untuk datang pada Tuhan dan mengasihi Dia. Amin saudara. Ya. Jadi Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-6, coba kita buka. Roma pasal 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, lambang daripada Mesir, dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Ya, jadi kita dipindahkan dari satu penjara namanya Adam, dan penjara itu hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Kita tidak mungkin bisa keluar dari penjara itu dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita, tapi hanya oleh anugerah karya Kristus, kematiannya membuat kita bisa dilepaskan dari penjara itu. Tapi kita masuk dalam sebuah penjara yang baru, tapi penjara itu beda dengan yang lama. Dan kebebasan sejati kita hanya bisa kita temukan ketika kita ada di dalam Kristus. Kebebasan sejati kita bukan kita bebas berbuat apa saja. Memang kita punya free will, saudara. Kita punya free will, kehendak bebas untuk kita mau lakukan apa saja. Tapi saudara, kita tidak punya kuasa untuk tidak mengalami konsekuensi dari apa yang kita pilih dalam hidup ini. Kita bebas memilih apa yang kita mau, tapi kita tidak bebas untuk memilih akibat dari apa yang kita pilih dalam hidup ini. Amin saudara? Kita bebas mau taruh tangan kita di atas api. Kalau saudara nyalakan kompor, saudara bisa tidak taruh tangan saudara di atas api?
Bisa, itu pilihan kita. Saya mau kok saya taruh. Tapi saudara tidak bebas untuk memilih tangan saudara tidak terbakar. Betul ya? Mau coba habis ini? Ulang, nyalakan api, kompor, taruh tangan saudara. 1 menit akan ada bau daging terbakar, saudara. Saudara tidak bisa bilang, saya mau taruh tangan saya di atas api dan tangan saya tidak terbakar. Tidak bisa, saudara. Saudara tidak punya kebebasan, kuasa untuk memilih akibat dari apa yang saudara pilih. Amin. Makanya hidup kita itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi hidup kita bebas ketika kita ada berjalan dalam tuntunan Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Ingat, bukan tuntutan tapi tuntunan Tuhan. Ya, waktu saudara dalam Kristus, saudara hamba kebenaran. Coba kita baca teruskan, saudara. Roma tadi belum selesai, ayat sampai 20, kita kembali. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang bawa kamu pada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang bawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi waktu kita dalam Adam, kita tidak bisa lakukan kebaikan. Bisa tapi tidak pernah bisa bawa kita ke dalam kebenaran, saudara. Karena natur kita, identitas kita masih dalam kegelapan. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Waktu kita dalam kebenaran, Tuhan berikan kita identitas yang baru. Kita tidak lagi dalam kegelapan, kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Dan identitas kita itu tidak berubah untuk selama-lamanya. Tidak terpengaruh situasi dan keadaan, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu kita harus selalu menyadarinya. Kita harus selalu menyadari dalam hidup ini, saudara. Amin. Tapi ingat, kita tidak bebas sebebas-bebasnya. Ya, kita bebas ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Kita kembali ke Keluaran. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini. Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, katakan kekuatan tangannya. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ayat yang keempat, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, next, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Next, makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Ini hari raya apa, saudara? Hari raya roti tidak beragi. Ya, ragi itu lambang dari apa? Ragi itu lambang daripada dosa. Saudara tahu, Tuhan itu taruh urutannya sangat tepat, saudara. Kenapa hari raya roti tidak beragi sesudah hari raya Paskah? Karena apa, saudara? Karena ini gambaran buat kita. Kita tidak mungkin dikuduskan kalau tidak ada Paskah terlebih dahulu. Ya, saudara tidak bisa hidup tanpa dosa kalau tidak ada karya Kristus. Makanya Paskah itu adalah mendahului hari raya roti tidak beragi. Paskah itu bicara apa? Bicara tentang karya Kristus, anak domba Allah, domba Paskah kita yang dikorbankan untuk menebus kita, menguduskan kita, menyucikan kita. Karena kita sudah disucikan, maka kita bisa hidup merayakan hari raya roti tidak beragi. Amin, saudara. Ya, next terus. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan pada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan padaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ini pelajaran tentang parenting, saudara. Tuhan masukkan pelajaran tentang parenting di sini. Ya, jadi orang tua harus kasih tahu anaknya tentang kesaksian. Kenapa kita makan ini roti tidak beragi? Ini gambaran daripada apa? Apa yang dibuat Tuhan dulu.
waktu mengeluarkan aku dari Mesir. Dan Tuhan lakukan buat turun-temurun, generasi turun-temurun, saudara. Ini juga pelajaran buat orang-orang tua, yang orang tua di tempat ini. Saksikan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, buat anak-anakmu. Amin, saudara. Saksikan sesuatu, tadi Pak Melki sampaikan, suatu warisan yang luar biasa buat anak-anaknya. Suatu pelajaran yang baik buat kita semua. Ya. Next. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Saya lihat tanda di tangan dan peringatan di dahi. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Saudara, ini seperti apa? Ini orang Israel sampai hari ini masih lakukan itu, saudara. Mereka pakai tanda di kepala. Coba tampilkan gambarnya. Ini cuma pengetahuan buat kita saja supaya kita tahu. Orang Israel itu sampai mereka lakukan yang literal. Letter luck, saudara. Nah ini, saudara. Ini orang Israel, dia pakai apa di kepala itu, saudara? Itu tanda di dahi itu, saudara. Tangannya pakai apa? Itu tanda di tangannya itu. Supaya mereka ingat ini, mereka kalau doa selalu goyang-goyang kepala dan bibir mereka selalu bergerak. Mereka memperkatakan kitab Taurat itu, saudara. Dan ini satu hal yang bagus, kenapa doanya mesti goyang-goyang, saudara? Supaya tidak ngantuk, saudara. Iya, kalau goyang-goyang kan tidak bisa ngantuk, saudara. Dan goyang-goyang itu membuat mereka konsentrasi. Ini satu hal yang bagus sebenarnya. Kenapa kita memuji Tuhan harus goyang-goyang juga? Supaya saudara tidak ngantuk juga, saudara. Karena kalau kita ngantuk, pikiran kita kemana-mana, saudara. Betul? Nah, tapi kita tidak perlu lakukan seperti ini, saudara. Ya, ini suatu hal yang literal yang diberikan, tapi ini semua gambaran buat kita hari ini. Semua itu hari ini ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, saudara, ini juga ditiru oleh iblis melalui Lucifer. Antikris nanti akan buat tanda di dahi dan di tangan juga, saudara. Iblis itu sukanya apa? Copy paste, tapi yang palsu, saudara. Dia suka tiru, karena ada aslinya seperti ini, dia tiru lagi, saudara. Ada Tritunggal, dia buat lagi dia punya. Jadi dia tiru-tiru, saudara. Dia suka tiru-tiru, ya. Oke, kita kembali ke kitab Keluaran. Hal ini harus menjadi bagimu tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, sekali lagi, tangan yang kuat. 2 kali, saudara. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa apa? Engkau keluar dari Mesir. Kalau saudara baca nanti ada paling tidak 4 kali kata tangan yang kuat. Kalau saya baca ini 4 kali, ini jadi tema dalam pasal 13 ini, tangan yang kuat. Maksudnya apa, saudara? Tuhan bicara tangan yang kuat sampai 4 kali. Saudara, tahukah saudara? Seringkali tangan kita ini tidak kuat untuk pegang tangan Tuhan. Saudara jujur atau tidak? Kadang-kadang tangan kita ini lemah, saudara. Kadang-kadang kita bisa capek pegang tangan Tuhan. Karena begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya intimidasi. Akhirnya kita mulai capek pegang tangan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lupa sama Tuhan. Tuhan, saya capek pegang tanganmu. Tapi kita bersyukur. Bukan kekuatan tangan kita memegang tangan Tuhan. Itu yang menjadi jaminan buat kita. Saya udah pernah bilang ini. Tapi tangan Tuhan yang kuat, yang pegang tangan kita, itulah jaminan buat kita berjalan dalam hidup ini. Amin, saudara. Kalau tangan Tuhan itu bisa tidak lepaskan kita. Tidak bisa, saudara. Tangannya yang kuat, yang membebaskan orang Israel dari Mesir. Itu tangan yang kuat, yang pegang hidup saudara. Dan dia tidak pernah akan lepaskan saudara. Bahkan ketika saudara tidak sadar sekalipun. Bahkan ketika saudara tidak menyadarinya sekalipun. Tangannya tidak pernah berhenti memegang hidup saudara. Bahkan ketika engkau sudah menyerah sekalipun. Dia pegang tangan saudara. Dan dia tidak pernah lepaskan saudara. Tapi ketika saudara tidak menyadarinya saudara. Saudara pikir Tuhan tinggalkan saudara. Tapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Itu pentingnya kita selalu sadar akan tangan yang kuat itu, saudara. Amin, saudara. Tangan yang kuat itu bukan hanya tangan yang menghalau Firaun. Bukan hanya tangan yang mendatangkan tulah buat Mesir. Tangan itu juga membelah Laut Merah. Tapi tangan itu juga terpaku di atas kayu salib. Tangan yang berlobang itu, saudara. Tangan itu juga, saudara, yang menggendong hidup saudara waktu saudara lemah. Yang taruh saudara di pundaknya dia. Yang bawa saudara pulang ke rumah Bapa. Amin, saudara.
tangan yang kuat itu saudara, itu jaminan buat hidup kita. Amin. Next, terus. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan. Dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan. Nah, diulangi lagi saudara. Segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Jadi yang sulung. Saudara tahu kenapa Tuhan minta yang sulung? Ya, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi. Kenapa Tuhan minta yang sulung? Apakah yang lain bukan punyai Tuhan? Semua punyanya Tuhan, betul? Tapi kenapa Tuhan minta yang sulung? Yang sulung itu yang terbaik. Dan waktu itu diberikan pada Tuhan, sebenarnya itu menandakan bahwa semua yang kita punya adalah punyanya Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan itu pakai pola seperti itu. Dalam 1 minggu, kenapa kita pakai 1 hari untuk beribadah? Karena itu untuk menandakan bahwa semua hari itu adalah harinya Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak tuntut saudara setiap hari harus ini. Tapi dia bilang 1 hari saja, khususkan buat aku. Ya, kita tidak lakukan di hari Sabtu, tapi kita lakukan di hari Minggu, hari kemenangan. Artinya Tuhan bilang 1 hari itu menandakan bahwa engkau menyerahkan seluruh hari dalam minggumu pada Tuhan. Amin. Termasuk 1/10, waktu kita berikan sama Tuhan 1/10, itu bukan berarti yang 90% itu punya saudara dan saya. Oh, saya udah kasih 10% ya Tuhan, 90% ini bagian saya Tuhan. Saya yang punya hak, saya jadi bos. Tidak saudara, Tuhan sudah bilang waktu engkau kasih 1/10, engkau sedang bilang, Tuhan semua yang aku punya itu adalah punyanya Tuhan. Aku ini cuma pengelola. Semua hidupku adalah propertinya Tuhan. Amin. Semua hidupku adalah propertinya Tuhan. Siapa yang berani ganggu propertinya Tuhan? Hari Rabu kemarin saya share tentang kita adalah biji matanya Tuhan. Saudara tahu biji mata itu adalah bagian yang rapuh dari tubuh kita, tapi bagian yang sangat dijaga. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara disuruh pilih, jaga kaki saudara atau biji mata saudara? Kalau saudara pilih, kalau mau kena senggol, disenggol di biji mata atau di kaki saudara? Kalau disuruh pilih salah satu, mau disuruh senggol, ya senggol kaki tidak apa-apa lah. Mau dia kena senggol atau apa tidak apa, daripada kena biji mata saudara. Betul ya saudara? Biji mata ini sesuatu yang sangat berharga dijaga saudara. Nah Tuhan bilang, you are the apple of my eye. Engkaulah biji mataku. Amin saudara. Kalau saudara biji matanya Tuhan, saudara tahu betapa berharganya hidup saudara di tangan Tuhan. Amin. Jadi waktu kita, Tuhan pakai seperti itu saudara. Artinya, satu untuk mewakili semuanya. Anak sulung untuk mewakili seluruh yang orang Israel punya. Amin saudara. Tuhan pakai pola seperti itu. Ya. Next terus. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Maksudnya apa saudara? Kenapa keledai tidak dipersembahkan? Kenapa saudara? Karena keledai binatang haram. Tidak boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Ya. Kita di daerah kita juga ya, tidak semua bisa dimakan, betul? Atau saya dengar kan ada yang pokoknya semua yang berkaki bisa dimakan kecuali kaki meja. Iya kan? Semua yang bernafas, saudara. Hari ini boleh tidak kita makan semuanya? Boleh, saudara. Tidak ada yang larangan, maksudnya secara keimanan mengganggu keselamatan saudara. Tidak, saudara. Tapi firman Tuhan berkata segala sesuatu itu baik ya. Boleh tapi tidak semuanya baik. Ya, bukan segala sesuatu baik. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu baik, saudara. Ya. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada
Boleh tidak boleh, tapi baik atau tidak baik. Maksudnya apa? Saudara kalau makan terus, ya yang makan yang haram-haram terus saudara, baik tidak saudara? Saudara akan cepat menghadap Tuhan. Serunya kita mau cepat menghadap Tuhan. Ya, ada yang bilang saya rindu ketemu Tuhan. Wah, saudara akan cepat menghadap Tuhan. Ya. Tapi kalau menghadap Tuhan ini cepat langsung tidak rasa baik, ya kan? Tapi kalau saudara harus pasang selang kiri kanan, jantung semua dipasangin kabel, aduh betapa menderitanya saudara. Kalau sudah begitu baru bilang Tuhan saya mau melayani Tuhan, waduh sudah terlambat saudara. Sudah pasang jantung selang semuanya pakai kabel-kabel semua, napas satu-satu sudah. Itu hidup paling sengsara saudara. Ya, hidup seperti tidak ada gunanya lagi. Apa gunanya kalau kita punya harta yang banyak, tapi kalau kita hidup sudah seperti itu, pasang selang kiri kanan semua. Nah, makanya kalau saudara masih diberikan kesehatan sama Tuhan, mengucap syukur. Amin saudara. Tapi kesehatan itu mesti dijaga. Ya, jaga dengan apa? Salah satunya protokol kesehatan. Jaga makan. Amin saudara. Bukan untuk keselamatan kita. Keselamatan secara rohani sudah dijamin Tuhan 100%, tidak ada yang bisa batalkan. Tapi hidup kita di bumi ini saudara. Ya, kalau saudara sakit, saudara tidak bisa layani Tuhan, banyak hal saudara tidak bisa kerjakan. Rugi siapa? Rugi diri kita sendiri. Itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Amin saudara, saudara bebas memakan apa saja. Tapi saudara tidak bebas untuk memilih apa yang saudara pilih dalam hidup ini. Akibat dari apa yang saudara pilih. Amin. Nah, keledai kenapa tidak dipersembahkan? Karena itu binatang haram. Ya, tapi saudara, keledai ini harus diapakan, saudara? Next. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor. Maksudnya apa? Keledai itu tidak dipersembahkan, ganti seekor anak domba. Saudara, waktu saya baca ini, saya ingat diri kita ini semua seperti keledai. Kita ini tidak layak sebenarnya dipersembahkan untuk datang pada Tuhan. Tapi apa? Ada pengganti kita yang dipersembahkan, yaitu apa? Domba. Siapa domba itu? Yesus. Karena Yesus dipersembahkan di atas kayu salib, sehingga kita ini keledai. Coba kita baca. Kalau tidak ada pengganti apa? Atau jika engkau tidak menebusnya, kalau tidak ada pengganti domba, engkau harus apa? Mematahkan batang lehernya. Saudara, siapa mau dipatahkan batang lehernya? Kalau Yesus tidak ganti hidup saudara, saudara kita semua dipatahkan batang lehernya saudara. Betul ya saudara? Ini gambaran kalau Yesus tidak gantikan kita, kita semua binasa. Dipatahkan batang lehernya itu apa? Ya mati saudara. Ya. Tapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah apa? Jadi Tuhan itu tidak menghendaki korban anak sulung, maksudnya anak sulung itu dibakar, dibunuh. Maksudnya apa? Di zaman-zaman dulu tuh, zaman-zaman Abraham itu, mereka itu mempersembahkan anak-anak sulung, dipersembahkan, dibunuh dan dibakar untuk dewa-dewa mereka. Nah Tuhan kita tidak seperti itu saudara. Ya, hanya dialah yang mempersembahkan anak sulung yang terbaik, dikorbankan di atas kayu salib untuk membuktikan cintanya buat saudara dan saya. Tapi manusia tidak boleh mempersembahkan manusia, dibunuh, dipersembahkan, dibakar. Tuhan tidak mau itu, harus diganti dengan uang, ditebus. Next, ayat berikutnya. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apa artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, ini parenting, dengan kekuatan tangan Tuhan. Katakan kekuatan tangannya. Dengan kekuatan tangannya telah membawa kita keluar dari Mesir. Dari rumah perbudakan. Udah 3 kali kata kekuatan tangannya saudara. Ya. Ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya 4 kali saudara. Ya,
Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi saudara, dari Mesir untuk ke tanah perjanjian Kanaan, itu sebenarnya ada satu jalan yang sangat singkat dan sangat cepat. Coba tampilkan petanya saudara. Saya cari di Google ada petanya. Nah ini saudara. Itu Egypt, itu Mesir, itu yang paling di sebelah atas tuh, itu Israel saudara. Jadi mereka tinggal melewati daerah Filistin itu, Way of Filistin yang kuning itu saudara. Saudara bisa kelihatan? Nah, dari situ mereka tinggal naik ke atas, itu jalan kaki saudara, kurang lebih 11 hari sampai. Ya, 11 hari mereka sampai ke tanah perjanjian. Kalau saudara, bayangkan saudara, 2 juta sampai 3 juta orang, banyak tidak saudara? Tadi pagi saya bilang ini, penduduk Kota Kupang berapa? Paling banyak 500 ribu. Ada sampai 1 juta? Ya taruhlah 1 juta lah paling banyak. Kalau 1 juta orang, satu waktu yang sama-sama keluar dari Kota Kupang untuk pergi ke Kota Soe. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Saudara, itu heboh tidak saudara? Satu kota Kupang itu paling banyak 1 juta lah, tidak sampai mungkin. Ini 3 juta orang. 3 juta orang keluar dari Mesir. Kira-kira kalau saudara jadi tour leadernya, enak pilih jalan yang lebih cepat, lebih cepat atau yang pilih yang jalan lebih lama? Bayangkan pimpin orang 2 juta sampai 3 juta orang, lebih cepat lebih baik. Betul? Lebih cepat lebih baik. Tapi Tuhan bilang jangan mereka lewat situ. Tuhan kasih putar lewat bawah. Putar lewat mana? Coba lihat. Petanya. Nah itu panah merah, itu tanda mereka jalan lewat situ. Mereka harus lewat dari Sukot ke Etam. Etam mereka harus masuk ke padang gurun dan mereka harus lewat itu Laut Merah. Mereka harus berhadapan dengan laut. Dibandingkan mereka tinggal lurus saja, mereka udah sampai naik ke atas. Jadi Israel, Kanaan itu ada di atas. Tapi mereka harus turun ke bawah dulu. Turun ke bawah lewat Laut Merah lagi, putar lagi. Sudah tahu kalau mereka putar itu waktu yang dibutuhkan berapa lama? Sebenarnya 2 tahun sudah. 2 tahun. 2 tahun sama 11 hari mana lebih lama? Kalau saudara suruh pimpin, pilih yang mana? 2 tahun atau 11 hari? Pilih yang 11 hari, betul? Bayangkan saudara. Tapi Tuhan bilang tidak. Mereka lewat yang 2 tahun saja. Tapi ternyata bukan cuma 2 tahun. Tapi sampai berapa tahun? 40 tahun. Karena apa? Setiap mereka bersungut-sungut Tuhan tambahkan 1 tahun. Setiap mereka bersungut-sungut Tuhan tambahkan 1 tahun. Setiap mereka bersungut-sungut Tuhan tambahkan 1 tahun. Jadi total semuanya 40 tahun. Ya. Karena apa saudara? Karena saya mengutip, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir cuma butuh 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari ingatan orang Israel butuh 40 tahun. Amin. Itu gambaran dari hidup kita. Untuk diselamatkan cuma perlu saudara menerima Yesus. Tapi saudara untuk dibebaskan dari ingatan saudara akan hidup yang lama, itu butuh proses dalam hidup ini. Amin saudara. Nah, makanya Tuhan itu, dia bilang gini, sebab Firaun membiarkan bangsa itu pergi, setelah Firaun, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara tahu, Tuhan itu lebih kenal hidup saudara daripada kita kenal diri kita sendiri. Kita selalu pikir jalan kita yang terbaik. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa janjimu tidak jadi-jadi dalam hidupku? Sepertinya saya terputar terus.
Nah, kadang-kadang kita mulai menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan. Saudara tahu, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, saudara. Sama seperti Tuhan bilang, kalau mereka langsung ke tempat Filistin, mereka akan perang sama Filistin, mereka akan menyerah, mereka akan kembali ke Mesir. Tuhan itu tahu kita lebih daripada kita tahu diri kita sendiri. Karena Dia pencipta hidup kita, Dia penulis hidup kita, Dia tahu, Dia mau latih kita untuk memberikan kekuatan buat kita. Dia tahu ada hal-hal yang kita tidak mampu melewatinya. Makanya kadang-kadang Dia buat seperti kita terputar-terputar dulu, saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara bisa belajar mengucap syukur. Bahkan untuk hal-hal yang kau tidak mengerti dalam hidup ini. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya rancangan yang baik. Dan Dia mengenal diri kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak pernah salah menuntun langkah kita. Kadang kita dibuat terputar dulu, tapi Tuhan tahu Dia sedang latih kita. Dia sedang persiapkan kita. Dia sedang bangun kekuatan kita. Bukan artinya waktu engkau hadapi dengan kekuatanmu, bukan, saudara. Tapi waktu Dia latih kita, supaya waktu kita menjalani hidup ini kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin, saudara. Sebenarnya kita sedang ngalamin seperti terputar-terputar, saudara. Tidak ada di tempat ini. Saudara mau jalan pintas terus, saudara mau cepat. Kadang-kadang Tuhan tidak mau jalan pintas, saudara. Memang Tuhan sudah selesaikan segala sesuatu, tapi Tuhan mau persiapkan diri kita untuk melewati semuanya. Amin, saudara. Ya, next. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Maksudnya apa? Yusuf ini punya iman, saudara. Waktu dia mau mati, dia bilang gini, nanti waktu kalian keluar dari Mesir, Yusuf tahu, orang Israel tidak akan tinggal selama-lamanya di Mesir. Dia punya iman, Israel cuma menetap sementara. Dan Israel akan punya tanah sendiri, mereka akan keluar. Dan dia bilang gini, nanti tulang-tulangku ya, tolong dibawa. 400 tahun, saudara, 400 tahun, 400 tahun. 430 tahun. Artinya gini, saudara. Yusuf itu janji Tuhan dalam hidupnya baru dijawab 430 tahun kemudian. Jadi kalau saudara hari ini masih menantikan janji Tuhan belum terjawab, percayalah Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin, saudara. Kadang-kadang janji Tuhan itu tidak bisa kita lihat pada waktu kita masih hidup. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepatinya. Amin, saudara. Bahkan 430 tahun setelah kematian Yusuf, iman itu, janji Tuhan buat Yusuf, tulang-tulangnya dibawa keluar dari Mesir, dikuburkan di Ramses. Ya, di Sikem. Next, terus. Ayat yang berikutnya, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan apa? Siang dan, coba lihat gambarnya, tadi dicari gambarnya di Google. Ada gambar tiang awan dan tiang api. Nah ini, saudara, yang sebelah kiri itu tiang awan. Yang sebelah kanan itu tiang api. Tapi saya pikir mungkin bukan seperti ini, saudara, modelnya ya. Karena apa? Karena dikatakan tiang awan itu, saudara, itu modelnya seperti payung, saudara. Maksudnya apa? Dia selain menuntun, jadi fungsinya tiang awan dan tiang api itu apa? Supaya mereka bisa jalan siang dan malam. Artinya apa? Itu sebagai penuntun jalan. Jadi saudara tahu, 2000 tahun. Zaman mereka keluar dari Mesir udah 4000 tahun yang lalu itu sudah ada GPS, saudara. GPS itu bukan ada hanya sekarang, saudara.
manusia baru ciptakan GPS akhir-akhir ini, saudara. Apa itu GPS, saudara? Ada yang tahu singkatannya GPS? God's Positioning System. Jadi Tuhan yang atur, menuntun langkah orang Israel. Jadi mereka itu tidak bebas sebebas-bebasnya. Mereka bebas untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan kasih GPS buat mereka, tuntunannya. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tapi bukan hanya tiang awan dan tiang api fungsinya untuk GPS, saudara. Jadi saudara tahu, setiap kali tiang awan itu mulai bergerak, mereka langsung bongkar kemah mereka. Mereka langsung jalan, ayo jalan. Tuhan tuntun mereka. Tiang awan berhenti, mereka stop, berkemah lagi. Malam juga gitu, saudara. Jadi mereka hidup sungguh-sungguh mengandalkan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah hidup kita hari ini, hidup di dalam roh, saudara. Tuhan tidak tuntun kita melalui aturan-aturan tertulis, tapi Dia berikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita yang menuntun setiap langkah kita. Itulah tiang awan dan tiang api buat kita hari ini, saudara. Nah, saudara tahu fungsi tiang awan dan tiang api selain itu apa? Mazmur 105 ayat yang ke-35. Mazmur 105. Dibentangkannya awan menjadi apa? Tudung. Tudung itu apa? Payung. Saudara, kalau dipanas terik, saudara, tiba-tiba ada awan yang datang di atas saudara. Wah, itu seperti payung, betul ya, saudara? Jadi, wih, ini enak. Tahukah, saudara, di padang gurun itu, saudara, kalau siang itu panas sekali. Panasnya itu bisa 50-60 derajat. Kita di daerah ini baru 30 lebih, kita udah naik mesos, kayaknya matahari ada 2 di sini. Di sana bisa 50-60 derajat, saudara. Kalau siang hari, panas sekali. Saudara bisa bayangkan, panasnya itu sampai mendidih, saudara. Makanya Tuhan itu sangat perhatikan. Tuhan kasih itu namanya payung. Untuk mereka bisa rasakan perlindungan. Malam hari apa? Di padang gurun itu dingin sekali. Dingin sekali, saudara. Tuhan kasih apa? Kasih pemanas. Bukan cuma pemanas ada hari ini. Zaman dulu Tuhan sudah buat pemanas buat mereka. Ada tiang api. Mereka ada dingin, panas, saudara. Jadi Tuhan itu dengan tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu lambang kehadiran Tuhan. Jadi orang Israel setiap hari mereka bisa dapatkan kepastian Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan itu Shekinah glory. Dan itu juga ada di ruang Maha Kudus. Itu ada awan kemuliaan. Itu sama, saudara. Jadi mereka tiap hari lihat yang awan. Mereka lihat kehadiran Tuhan. Menurut saudara, mana lebih enak? Mereka hari ini, waktu itu atau kita hari ini? Mana lebih enak? Mereka ya. Wah, bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan tuntun. Wah, ini ajaib ini. Tapi tahukah, saudara? Sekalipun mereka tiap hari lihat itu. Mereka masih melawan Tuhan tidak? Mereka masih ragu sama Tuhan tidak? Mereka masih tidak percaya sama Tuhan tidak? Masih, saudara. Dari sini kita dapatkan satu bukti. Apa yang kita lihat tidak bisa jadi jaminan menjadi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Orang Israel mereka tiap hari lihat mana turun dari sorga. Makan daging, steak gratis. Mereka lihat dengan mata kepala. Itu tiang awan bergerak sana kemari. Melindungi mereka, menjaga mereka. Itu pun tidak menjamin mereka tetap bisa percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan berikan jaminan buat kita gini. Jangan andalkan apa yang kau lihat untuk menentukan apa yang kau percaya dalam hidup ini. Hari ini kita tidak bisa lihat Roh Kudus. Dia tiang awan, dia tiang api yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Amin, saudara. Tapi dia selalu ingatkan kita, Roh Kudus akan karya Kristus. Kalau kita minta bukti, mana buktinya Tuhan? Mana buktinya Tuhan? Ingat apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib, itu bukti buat kita.
Kalau kita lemah, minta Roh Kudus. Dia tiang awan, tiang api untuk ingatkan kita akan karya Kristus. Amin, saudara. Dia tiang awan, tiang api. Kehadirannya bukan sekedar sebagai sebuah kebanggaan. Wah, tapi kehadiran Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan itu bukan cuma sebagai sebuah gaya-gayaan. Oh, saya tahu Tuhan hadir, Tuhan hadir. Bukan, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara itu mendatangkan suatu kebaikan, perlindungan, pertolongan di dalam hidup saudara dan saya. Waktu engkau menyadari kehadirannya, rasakan pertolongannya. Paling tidak engkau rasakan ada damai sejahtera. Paling tidak engkau rasakan ada kekuatan. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan bukan sekedar untuk buat kita bangga atau apa, tapi kehadirannya itu untuk memberikan kita kekuatan. Waktu engkau ada kekuatan, waktu engkau ada damai sejahtera, Tuhan akan buka setiap jalan yang ada di depanmu. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah engkau bayangkan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, dia Tuhan yang sanggup lakukan itu buat hidup saudara dan saya. Amin. Jadi 3 hal pagi hari ini, saudara. 3 poin penting. Yang pertama, kita dimerdekakan, bukan merdeka sebebas-bebasnya. Tapi kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara. Saudara hidup bukan karena tuntutan, tapi hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Saudara ada dalam Kristus. Saudara ada dalam Kristus, ada dalam tuntunannya. Yang kedua, kita punya tangan yang kuat, yang selalu pegang hidup kita. Tangan kita kadang bisa lemah pegang tangannya, tapi tangan Tuhan tidak pernah lemah pegang tangan kita. Itulah kekuatan kita menjalani hidup ini. Yang ketiga, dia berikan tiang awan dan tiang api dalam hidup saudara dan saya. Apa itu hari ini? Roh Kudus yang diberikannya tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Itulah tiang awan dan tiang api dalam hidup saudara dan saya. Siang dan malam dia tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Roh Kudus. Baik engkau senang maupun engkau susah, dia selalu ada bersama saudara. Kehadirannya menolong hidup saudara, membangkitkan iman saudara, memberikan kekuatan buat hidup saudara. Waktu engkau lemah, engkau ingat sama Yesus, engkau ingat karyanya. Itulah tugas Roh Kudus dalam hidup kita.